Berwilayah tidaklah mudah. Oleh Ustaz Sayyid Abdullah As-Sagaf. Imam Ja'far Asy-Syadiq alaihi salam berkata, "Amruna sa'bun mustas'ab, la yahtamiluhu illa malikun muqarrab, aw nabiyyun mursal, aw 'abdu mu'minin imtahanallahu qalbahu lil iman." Perkara kami itu sulit dan berat. Tidak ada yang dapat menanggungnya kecuali malaikat yang dekat dengan Allah, nabi yang diutus, atau seorang hamba mukmin yang telah Allah uji hatinya untuk iman. Makna berat yang dimaksud bukan hanya sekadar tanggung jawab wilayah atau amanah, tetapi lebih dari itu adalah berwilayah secara ikhlas kepada Ahlul Bait. Ikhlas di sini berarti menundukkan seluruh hati, jiwa, dan tindakan dalam pengakuan terhadap otoritas dan kepemimpinan mereka yang ditetapkan Allah, tanpa keraguan, tanpa penolakan batin, dan tanpa menyimpang dari kecintaan kepada mereka. Kesulitan dalam berwilayah secara ikhlas. 1. Kesulitan menerima wilayah Ahlul Bait terjadi karena adanya sifat dasar manusia yang seringkali enggan tunduk sepenuhnya kepada otoritas selain dirinya sendiri. Hal ini tercermin dalam kisah iblis yang menolak bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam Qis Al-A'raf 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dia, Allah, berfirman, "Apa yang menghalangimu untuk bersujud ketika aku memerintahkanmu?" Iblis berkata, "Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Iblis yang ahli ibadah pun gagal menerima wilayah karena egonya. Kesombongan adalah penghalang terbesar dalam menerima otoritas yang Allah tetapkan. 2. Berwilayah kepada Ahlul Bait berarti siap menjalankan perintah mereka, bahkan dalam situasi yang paling sulit. Sebagai contoh, para sahabat Imam Husain alaihissalam di Karbala menunjukkan kesetiaan yang luar biasa dengan mengorbankan nyawa mereka demi mempertahankan wilayah Imam Husain as-salam. Imam Husain alas berkata kepada sahabatnya di malam Asyura, "Fa inni la a'lamu ashaban awfa wala khairan min ashabi, wala ahla baiti abar wala awsala min ahli baiti." Aku tidak mengetahui sahabat-sahabat yang lebih setia dan lebih baik dari sahabat-sahabatku, dan tidak pula keluarga yang lebih mulia dan lebih menyambung hubungan daripada keluargaku. Bihar Al-Anwar, Jilid 44, Helmi 392. Ujian kesetiaan ini tidak hanya di Karbala, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Ia memerlukan keikhlasan total tanpa pamrih. 3. Dalam hadis yang sama, Imam Ja'far Asy-Syadiq alaihi salam menyebut bahwa hanya hamba mukmin yang Allah uji hatinya untuk iman yang mampu menerima perkara ini. Imam juga bersabda, "Al-qalbu haram Allah, fala taskun haram Allahi ghairallah." Hati adalah tempat suci Allah, maka jangan tempatkan selain Allah di dalam tempat suci itu. Mustadrak Al-Wasail, Jilid 5, halaman 323. Berwilayah kepada Ahlul Bait adalah menempatkan cinta kepada mereka sebagai perwujudan cinta kepada Allah. Hati yang penuh dengan ego, dunia, atau kecintaan kepada selain Allah akan sulit menerima wilayah secara ikhlas. Wilayah dalam perspektif ayat dan riwayat. 1. Wilayah sebagai perintah Allah, Qis Al-Maidah 55. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'una. Sesungguhnya pemimpin kalian hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman yang mendirikan salat dan menunaikan zakat dalam keadaan rukuk. Dalam kitab-kitab tafsir disebutkan, ayat ini turun berkaitan dengan Imam Ali alaihissalam. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa wilayah adalah ketetapan ilahi, bukan hasil pemilihan manusia. 2. Wilayah adalah kesucian Ahlul Bait QS. Al-Ahzab 33. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathiran. Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dosa dari kalian, wahai Ahlul Bait, dan membersihkan kalian dengan sebersih-bersihnya. Ayat ini menegaskan bahwa Ahlul Bait dipilih oleh Allah dalam keadaan suci sehingga mereka layak menjadi pemimpin umat. Oleh karena itu, menerima wilayah mereka adalah menerima kesucian yang Allah tetapkan. Keutamaan wilayah dalam sabda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda,
مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. Perumpamaan ahlul baitku adalah seperti bahtera Nuh. Siapa yang naik ke dalamnya akan selamat, dan siapa yang tertinggal darinya akan tenggelam. Mustadrak Al-Hakim, Jilid 2, Halem 343. Hadis ini menunjukkan bahwa wilayah ahlul bait adalah jalan keselamatan. Tanpa pengakuan terhadap wilayah mereka, seseorang akan tersesat dalam kekeliruan. Perkara sa'ab mustas'ab atau sulit dan berat adalah sifat dari ajaran dan wilayah ahlul bait. Hal ini bukan karena mereka membuatnya sulit, tetapi karena kedalaman maknanya membutuhkan hati yang benar-benar bersih dan ikhlas. Hanya para malaikat, nabi, dan mukmin yang penuh iman yang dapat menanggungnya dengan kesungguhan. Kesulitan ini tidak hanya tentang menjalankan tanggung jawab, tetapi juga tentang menerima wilayah mereka secara penuh dan ikhlas, yang berarti tunduk sepenuhnya kepada mereka sebagai wali-wali Allah. Tanpa penerimaan ini, seseorang tidak dapat mencapai kedekatan kepada Allah dan keselamatan sejati.